semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang alat indera manusia. Manusia memiliki 5 alat indera, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, indera pendengar atau telinga, dan indera peraba atau kulit. Indera yang pertama kali akan kita pelajari adalah indera pengecap, yaitu lidah. Permukaan lidah kalian tertutup ribuan benjolan yang disebut papila. Lebih dari 10.000 pengecap tertanam di antara papila. Manusia dapat mendeteksi 5 sensasi rasa utama, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan umami. Umami adalah rasa gurih dari glutamat yang ditemukan di daging olahan, keju, dan monosodium glutamat yang umumnya dikenal sebagai MSG. Setiap sensasi rasa primer memiliki jenis selera sendiri yang mendeteksinya. Air liur di mulut kalian harus terlebih dahulu melarutkan sampel makanan sehingga indera perasa dapat mendeteksi dan mengirimnya ke otak untuk diinterpretasikan. Beberapa rasa akan diinterpretasikan menyenangkan atau tidak menyenangkan, tergantung dari pengalaman setiap orang. Meskipun beberapa area pada lidah dapat mendeteksi semua rasa, namun area tertentu lebih sensitif terhadap rasa tertentu, sebagaimana yang tampak pada gambar. Misalnya, area lidah bagian depan lebih sensitif untuk merasakan rasa manis, sedangkan area lidah bagian belakang lebih sensitif untuk merasakan rasa pahit. Sementara area di samping lidah lebih sensitif untuk merasakan rasa asin dan manis. Macam-macam rasa yang dapat kita rasa melalui lidah sebagai indera perasa atau indera pengecap antara lain rasa manis yang dapat kita rasa melalui makanan seperti es cendol dan permen, kemudian rasa pahit pada minuman kopi murni dan pare, kemudian rasa asam dari jeruk dan asam jawa, rasa asin dari makanan yang ditambahkan garam di dalamnya, dan rasa umami atau gurih yang terdapat pada kaldu dan daging. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan indera pengecap antara lain rajin menjaga kebersihan mulut, misalnya dengan menyikat lidah setiap kali kita menyikat gigi untuk menghilangkan plak dan bakteri. Kemudian membiasakan cukup minum air setiap hari untuk menjaga kelembapan dan kelembutan lidah. Menghindari makanan pedas atau terlalu pedas atau terlalu panas karena bisa melukai indera pengecap. Dan banyak makan buah dan sayur yang segar yang bernutrisi tinggi. Indera yang kedua adalah indera penciuman atau hidung. Kalian mendeteksi bau karena beberapa partikel kimiawi kecil masuk ke hidung dan larut dalam lapisan lembab di hidung. Hidung manusia biasa dapat mendeteksi sekitar 2.000 jenis bau dan dapat dilatih untuk mendeteksi hingga 10.000 jenis bau. Beberapa bau tidak enak yang kalian deteksi erat kaitannya dengan perasaan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, bau tertentu akan dideteksi tidak enak oleh sebagian orang dan sebagian orang lainnya akan mendeteksi bau tersebut adalah hal yang biasa, bahkan menyenangkan. Sel saraf yang berfungsi untuk mendeteksi bau sebagai sel olfaktori terletak di bagian atas rongga hidung sebagaimana yang bisa kamu lihat pada gambar. Macam-macam bau yang dapat kita cium antara lain bau makanan seperti bau asam, manis, dan gurih makanan, kemudian bau yang berasal dari alam seperti bau bunga, tanah, dan rumput. Kemudian kita dapat juga mencium bau tubuh yang berasal dari keringat manusia atau gas buang angin, kemudian bau bahan-bahan kimia, misalnya dari cat atau bahan pembersih, serta aroma tidak sedap yang misalnya berasal dari makanan yang busuk. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan indera penciuman antara lain hindari menghirup bahan kimia berbahaya dan juga kita harus rajin membersihkan hidung secara teratur.
Indra yang ketiga yang akan kita pelajari adalah indra pendengaran atau telinga. Telinga bekerja dengan mendeteksi gelombang suara. Telinga dapat merasakan posisi kepala kamu dan membantu kamu dalam menjaga keseimbangan. Telinga berjumlah 2 buah tetapi dapat bekerja dalam satu indera. Mengapa telinga berjumlah 2? Dua telinga membantu kamu menentukan arah suara. Jika sebuah suara mencapai kedua telinga, secara bersamaan, otak kalian akan menempatkan sumber terdengar tepat di depan, di belakang, atau di atas kalian. Jika suara mencapai telinga kiri sebelum telinga kanan, maka otak menempatkan sumber suara di sebelah kiri kalian. Telinga tersusun atas bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian luar dan tengah berisi udara, sedangkan bagian dalam diisi dengan cairan. Setiap bagian telinga tersusun atas bagian-bagian yang lebih detail lagi, sebagaimana yang tampak pada gambar. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan membran timpani. Daun telinga berfungsi menangkap gelombang bunyi, sedangkan membran timpani berfungsi untuk memperkuat getaran gelombang bunyi secara mekanis. Telinga tengah terdiri atas saluran eustachius dan tulang pendengaran atau ossicle auditory. Saluran eustachius berperan dalam menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Sedangkan tulang pendengaran berperan dalam meneruskan getaran gelombang bunyi. Tulang pendengaran ada 3 macam, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Telinga dalam terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran dan koklea. Telinga dalam diisi oleh cairan yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi sehingga menggetarkan rambut pada reseptor pendengaran di organ korti. Rangsang yang diterima oleh reseptor inilah yang akan dibawa ke otak untuk diinterpretasikan. Macam-macam suara yang dapat kita dengar antara lain suara hewan seperti suara anjing, kucing, dan burung. Suara manusia saat kita mendengar percakapan manusia, kita juga bisa mendengar suara berasal dari lingkungan sekitar kita, misalnya mesin pabrik atau kendaraan, ataupun suara dari alam seperti guntur dan suara ombak. Kemudian ada juga suara dari alat-alat musik, misalnya dari gitar, piano, atau trompet. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan indera pendengaran? Yang pertama adalah dengan menghindari memasukkan air atau kotoran ke dalam telinga. Yang kedua, hindari mendengarkan musik terlalu keras dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga adalah membersihkan telinga dengan rutin mengunjungi dokter telinga. Indera yang keempat yang akan kita bahas adalah indera penglihatan atau mata. Struktur mata memungkinkan untuk membatasi atau memaksimalkan jumlah cahaya yang masuk, memfokuskan cahaya, dan membentuk gambar, kemudian mengirimkan gambar tersebut ke otak. Sebagaimana yang tampak pada gambar, struktur bola mata tersusun atas 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Sklera merupakan lapisan terluar dari bola mata dan merupakan tempat perlekatan otot ekstrinsik. Bagian sklera yang tembus pandang disebut kornea yang berfungsi untuk mentransmisi cahaya dan perlindungan mata. Koroid banyak mengandung pembuluh darah untuk memberikan nutrisi pada mata. Selanjutnya, retina adalah lapisan terdalam bola mata untuk menangkap bayangan benda. Di lapisan retina terdapat sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rhodopsin, tidak sensitif terhadap warna, dan bekerja saat intensitas cahaya rendah. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, sensitif terhadap warna, dan bekerja saat intensitas cahaya tinggi. Bagian mata lainnya ada pupil dan iris. Iris memberikan warna khas pada mata setiap orang. Iris dan pupil berfungsi mengatur kadar intensitas cahaya yang masuk. Lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh tepat di retina. Selain itu, terdapat cairan aqueous humor dan vitreous humor. Aqueous humor mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea, sedangkan vitreous humor berfungsi mempertahankan posisi bentuk bola mata.
Berbagai macam hal yang bisa kita lihat, antara lain pemandangan yang indah, membaca buku favorit, atau melihat benda-benda di sekitar kita. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan indera penglihatan adalah membaca di ruangan yang terang, membatasi paparan radiasi pada mata seperti saat menggunakan HP, televisi, dan cahaya matahari, mengatur jarak mata dengan buku atau objek yang dibaca, dan jangan membaca sambil tidur. Indera yang kelima adalah indera peraba, yaitu kulit. Kulit mungkin tidak terlihat seperti organ lainnya, seperti jantung atau ginjal. Kulit berisi jutaan ujung saraf yang mengirim informasi tentang sentuhan, nyeri, tekanan, dan suhu ke otak. Pada manusia, reseptor sentuhan lebih banyak terkonsentrasi di wajah, lidah, bibir, ujung jari, dan jari kaki. Rambut tubuh juga berperan penting dalam kehidupan kita untuk merasakan sentuhan. Sejumlah besar reseptor ditemukan di kulit, di dasar folikel rambut, sebagaimana yang tampak pada gambar. Lapisan kulit terluar tersusun atas sel mati. Kulit memiliki reseptor saraf berbeda yang terletak di kedalaman yang bervariasi. Jika kita melihat pada gambar, maka kita akan melihat reseptor saraf yang berada di dekat permukaan kulit seperti korpus Meissner yang berfungsi untuk merasakan sentuhan, kemudian korpus Ruffini untuk merasakan panas, ujung saraf tanpa selaput untuk merasakan sakit, korpus Krause untuk merasakan dingin, dan lempeng Merkel yang berfungsi untuk merasakan tekanan ringan. Sementara korpus Pacini untuk merasakan tekanan yang kuat terletak agak di dalam. Selain itu, terdapat kelenjar sebasea yang berfungsi menghasilkan minyak yang membantu menjaga kulit agar tetap lembut dan tidak retak. Kemudian, produksi kelenjar keringat yang terdapat pada kulit berfungsi untuk menghasilkan keringat dan membuang panas dari tubuh saat air menguap dari permukaan kulit. Hal-hal yang bisa diraba dengan kulit antara lain adalah lapisan atau permukaan yang kasar dan halus. Misalnya durian memiliki permukaan yang kasar, sedangkan buah apel memiliki permukaan yang halus. Kemudian keras dan empuk. Misalnya batu memiliki tekstur yang keras, sedangkan bantal memiliki tekstur empuk dan lembut. Kemudian kulit juga bisa merasakan panas dan dingin, yaitu ketika siang hari kulit merasakan panas, sedangkan malam hari merasakan dingin. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan indera peraba antara lain, jangan mencuci tangan terlalu sering karena dapat merusak lapisan yang terdapat pada kulit. Kemudian membersihkan kulit secara teratur dengan menggunakan sabun lembut. Kita juga dapat menggunakan pelembab atau krim kulit secara teratur untuk menjaga kelembapan kulit. Kesimpulan dari video mengenai indera manusia adalah kita memiliki 5 macam indera, yaitu indera pendengaran atau telinga untuk mendengarkan berbagai jenis suara, indera peraba atau tangan untuk merasakan berbagai jenis tekstur, indera penglihatan atau mata untuk melihat benda dan alam sekitar, indera pengecap atau lidah untuk merasakan berbagai rasa, dan indera penciuman yaitu hidung untuk mencium berbagai aroma. Demikianlah video mengenai indera manusia. Sampai jumpa di video lainnya dan terima kasih.